Sudah direkod. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad silakan memperkenalkan diri, nama dan instansi dan mengajar di mana. Ya, baik. Nama saya Ahmad Nangim. Saya mengajar di MIS Al Jamiatul Wasliyah Tugu Bagus Salam, Rokan Hilir Riau. Ngajar kelas berapa, Pak? Saya ngajar kelas, sebenarnya saya ngajar kelas 3, 4, 5 PAI, ya baik. PAI. Nah, sekarang di RPP modul ajar Bapak mengambil materi apa dan kelas berapa? Saya ngambil kelas 5 iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Baik. Bisa Bapak ceritakan teori pembelajaran yang mendasari dalam perancangan modul ajarnya, Pak? Teori-teori belajar aja apa saja yang Bapak ambil? Untuk teorinya saya cenderung ke apa ya, behavioristik mungkin ya, atau ke Mm-mm. karena saya enggak begitu apa kali eh, tentang itu. Jadi Ya. saya mungkin ke situlah, ke behavioristik. Selain behavioristik, ada teori Jadi lain nggak kalau yang akhlak mendasarikan? akhlak itu kan cenderung ke perilaku anak. Jadi saya cenderungnya ke Hmm. situ. Hanya satu teori saja yang mendasarinya, Pak? Sama mungkin kalau yang terbaru siber, Semakin tapi banyak, semakin bagus loh, Pak. Semakin ya banyak, semakin bagus. humanistik, kepedulian sosial, baik pada diri Aha. sendiri, pada diri sendiri juga kepada orang lain, itu juga termasuk bagian dari akidah akhlak juga. Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Untuk saat ini modul ajar. Ya, modul ajarnya itu Bapak kembangkan di dalamnya ketika praktek mengajar, Bapak menggunakan P- pendekatan atau model pembelajaran apa, Pak? PJBL. Misalnya, PJBL. Iya. Apa itu PJBL, Pak? Eh, Produk pembelajaran berbasis apa itu? Masalah ya kalau PJBL itu. Problem based Project. learning itu. Iya, Oh, iya, PBL. iya PBL PBL. apa PJBL? PBL, based learning. PBL. Iya. Oke. Ketika menggunakan PBL, berarti kan banyak nih teori pembelajaran sebetulnya yang mendasari. Bapak menjadikan siswa berkelompok juga kan? Iya, iya, berkelompok juga. Nah, kalau berkelompok berarti ada teori pembelajaran lain tuh yang mendasarinya. Di kognitif sosial sebetulnya gitu. Jadi Oh, begitu sebetulnya ya. bukan hanya behavioristik atau humanistik, Iya, iya, iya. tapi juga masuk teori pembelajaran kognitif Kognitif sosialnya. sosial ya. Gitu. Iya, konstruktivis kira-kira terpakai nggak dalam pembelajaran yang Bapak gunakan? Konstruktif. Mungkin juga terpakai Mm-mm. itu. Hmm, oke. Seharusnya makin banyak makin bagus ya, Pak. Karena Iya, kan iya, kita iya. belajar kemarin modul apa pendalaman materi Iya. kan, teori-teori Kolaborasi belajar. pembelajaran itu sebenarnya memang bagus untuk anak. Tapi Hmm, kadang-kadang guru melihat apa mutu dari anak atau kualitas dari anak itu seperti ketika melakukan pendekatan itu kan anak itu mampunya sampai dari mana gitu kan biasanya guru seperti oke, itu. baik. Pak Ahmad, bisa Bapak jelaskan bagaimana cara Bapak mendapatkan TP, Pak? Tujuan pembelajaran itu didapatkan dari capaian pembelajaran CP. Oke, kalau CP itu Bapak yang buat? CP biasanya dari apa? Dari sana sudah ada itu biasanya CP itu. Oh, dari pemerintah Dari ya. pemerintah ya Oke, sudah ada kalau CP. baik. Nah, kalau komponen-komponen modul ajar yang Bapak gunakan apa-apa saja, Pak? Komponen-komponen itu biasanya kami menggunakan apa ya? eh, Apa-apa isi dari modul ajar Bapak itu apa-apa saja isinya? Ada is, tujuan, ya ada tujuan pembelajaran, kemudian terus biasanya ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran. capaian nggak ada, Pak, di situ. Yang ada Oh iya ada TP, tujuan pembelajaran ya tujuan TP. pembelajaran. Iya di Terus atas ada model model bacaan, pembelajaran. ya pembelajaran. Terus apa lagi? Ada proses apa itu ya? TP P5 itu, Materi, P5. Materi juga uraian ada materi juga. ada nggak di modul ajar Bapak? Di RPP eh modul ajar. ada orang materi Ada kan, ada di bawah materinya. ya. Terus apa lagi, Pak? Ada LKPD nggak? LKPD saya pada aku tidak menggunakan Bapak nggak pakai LKPD? karena pembelajaran kan terbatas cuman 3 kali 40 menit Ya, kadang-kadang. wajib Bapak. Tetap harus ada LKPD ya.
Oh iya Tetap iya. harus ada LKPD. Nanti ketika praktek pun ada yang akan Bapak berikan kepada anak, yaitu Itu berupa saya rasa LKPD. materi saya itu terlalu banyak itu. Seharusnya itu untuk 3 pertemuan itu. Nah, iya, nanti Itu kesalahan diperbaiki saya aja, di situ Pak. itu. Ya. Itu seharusnya untuk tiga Oke. pertemuan, tapi saya buat 1 pertemuan. Jadi itu, Hmm. waduh, ya itulah. Soal-soal ada, Pak, soal-soal yang Bapak gunakan. Ada. Nah, soal-soal itu menurut Bapak sudah mengarah kepada kemampuan berpikir kritis nggak? Dari soalnya, insya Allah sudah itu. Sudah. Sudah. Berpikir kreatif? Kreatif, ya. Iya. Ya. Dari mana Bapak tahu? Saya tadi enggak membaca RPP saya ya. Oke, kalau begitu, Ya, Pak. coba-coba. eh Bapak mengadakan asesmennya apakah hanya sumatif atau ada formatifnya juga, Pak? Di RPP Bapak yang Bapak buat, modul ajar. Di modul ajar saya tadi itu ada rubrik akhir penilaian ada. Rubrik Rubrik akhir penilaian penilaian ada. ada. Kemudian asesmen formatif ada juga. Hmm. Bisa Bapak jelaskan, Pak, apa perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif, Pak? Kalau formatif itu penilaian pada waktu kita proses pembelajaran. Hmm. Maaf. Kalau sumatif itu Terus? di akhir pembelajaran. Baik. Teknik asesmen yang Bapak gunakan apa-apa saja, Pak? Yang Bapak ketahui apa-apa saja gitu. Iya, yang saya ketahui kalau asesmen saya bisa penilaian berupa nilai berupa kualitatif, bisa kuantitatif. Tapi yang kebanyakan saya pakai Hmm. kualitatif. Ya tekniknya apakah dengan tes, apakah dengan non-tes, Bapak dengan menggunakan rubrik atau angket, itulah maksudnya, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Saya nilainya dari apa itu? Dari yang saya Hmm. berikan itu loh, apa namanya? eh Hmm. materi diskusi. Dari diskusi itu